Wah, udah direkam berarti kita mulai. Baik, barakallahu fikum. Tafadhol jika ingin dimulai Ustaz Ismail. Baik, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian Balaghah Al-Qur'an yang insyaallah langsung dibimbing oleh Ustaz Hidayat. Untuk mempersingkat waktu karena memang waktu sudah jam 8 malam. Saya persilakan langsung kepada Ustaz Hidayat untuk bisa memulai kajian malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yaqna' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la tusma'. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita atau pelajaran kita terhadap ilmu balaghah atau lebih tepatnya al-balaghah al-Qur'aniyah. Sebagaimana sudah pernah kita singgung bahwa ilmu balaghah adalah ilmu untuk berkhidmat kepada Al-Qur'an, berkhidmat pula kepada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya sangat aneh ya, sebenarnya seseorang itu apabila belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, dia tidak banyak memberikan contoh dari Al-Quran ataupun hadis. Itu sebenarnya agak aneh. Itu sebenarnya satu metode yang perlu dibenahi oleh para asatidz. Jadi misalkan seseorang mempelajari syukron jazilan. Nah, apa i'rabnya syukron jazilan? Kan gitu ya. Kan suka gitu di pelajaran kita syukron jazilan. Oh, di situ ada mustatirnya ashkuruka. Ashkuruka syukron jazilan. Kenapa pakai kenapa syukron jazilan aja gitu? Kan seharusnya kan cobalah pakai gufronaka. Ya kan? Gufronaka atau subhanallah misalnya. Itu kan bisa pakai contoh dikaitkan dengan hadis, dikaitkan dengan doa, dikaitkan dengan Al-Qur'an. Kan gitu ya. Dikaitkan dengan itu. Jadi karena memang bahasa Arab itu baik nahwu, sorof, balaghah itu semuanya untuk khidmat terhadap syariat. Jadi terlalu dalam masalah ini i'rabnya apa, tapi esensi dari ilmu bahasa itu sendiri malah nggak dapat. Subhanallah. Karena apabila ilmu bahasa itu untuk khidmat bahasa Arab manusia, ya kita nggak ada nilai ibadahnya. Sedangkan dulu para ulama ketika pas nulis para founding fathers ilmu bahasa itu mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Khalil Al-Farahidi ikhlas karena Allah, Imam Ibnu Ajurum ikhlas karena Allah. Ya. Imam Abu Bakar Al-Jurjani ikhlas karena Allah. Imam Sa'lam ikhlas karena Allah. Karena memang mereka sampai sekarang ahli-ahli bahasa yang namanya terus Allah abadikan karena memang keikhlasan mereka. Bahkan dikatakan bahwa Imam Ibnu Ajurum untuk menguji keikhlasannya sampai Muqaddimah Ajurumiyahnya diikat pakai batu, kemudian dilemparkan ke sungai. Jika memang ngambang berarti ikhlas, kalau nanti tenggelam berarti nggak ikhlas. Subhanallah, sampai seperti itu. Itu untuk menguji. Dan satu yang cukup menarik itu Al-Imam Ibnu Ajurum, para ulama ahli sejarah tidak ada yang bisa menuliskan biografi beliau lebih dari 1 halaman. Itu kan aneh ya, ulama besar, ilmunya dari abad ke abad turun temurun selalu dikaji, tapi biografinya tidak jelas gitu.
Kalau kita ini misalkan nyebut satu ulama aja, siapa yang kita tahu kan? Penulis buku yang sampai sekarang kita masih rujuk bukunya. Misalkan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar, untuk nulis biografi Ibnu Hajar sampai jadi satu buku. Mau jadi satu buku, bukan satu halaman, satu buku. Ibnu Taimiyah misalnya. Syekh Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid mengatakan bahwa ulama Islam, ya, dari banyak ulama Islam yang paling banyak ditulis biografinya itu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masih sampai jadi satu buku gitu ya. Satu buku. Bahkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu kalah gitu. Kalah sama Ibnu Taimiyah itu. Itu sebagai contoh. Maka nanti ada satu kitab judulnya Al-Jami' li Sirati Ibnu Taimiyah. Itu tebal sekali. Susunan dari Imam Ibnu Abdul Hadi nulis, Imam Az-Zahabi nulis, Imam Ibnu Nadim Ad-Dimashqi nulis, Imam Syaukani nulis, Imam Al-Alusi nulis. Banyak sekali ulama-ulama sampai zaman sekarang ini nulis biografi Ibnu Taimiyah secara mustaqilan itu sangat banyak. Bahkan lebih banyak daripada ulama 4 mazhab. Masya Allah. Contohnya seperti itu. Nah ini Ibnu Ajurum ini para ulama ahli sejarah semua sepakat. Beliau itu ikhlas karena Allah nulis Muqaddimah Ajrumiyahnya itu, dan itu sebagai khidmat untuk bahasa Al-Quran. Makanya Allah langgengkan. Sedangkan yang nulis tentang ilmu nahwu itu bukan Ibnu Ajurum aja. Masih banyak yang lain. Tapi kenapa kok dari abad ke abad tidak ada satupun ulama setelah beliau yang tidak membutuhkan Muqaddimah Ajrumiyah. Nah, dari literatur sejarah seperti ini, seharusnya kita para pengajar bahasa Arab, para pengajar balaghah, para pengajar nahwu, sorof, seharusnya mengambil pelajaran bahwa ya kalau ngajar nahwu, ngajar sorof, ngajar balaghah itu contohnya jangan dari syair-syair gitu, apalagi hanya ucapan-ucapan biasa gitu. Tapi dari Quran dan Sunnah seharusnya begitu. Nah, ini seharusnya menjadi pelajaran. Dan memang perlu kita ingatkan, Baik, barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Kemarin kita sudah berbicara tentang al-insya wal khabar. Kemudian nanti kita akan perinci satu persatu. Satu persatu al-insya satu persatu seperti apa, khabar satu persatu seperti apa. Apabila kita belajar insya, yang pertama adalah insya thalabi. Itu pasti yang pertama kali dikaji adalah al-amru, perintah. Al-amru. Baik, yang kita kaji pada malam hari ini insya Allah kita mempelajari al-amru saja. Karena al-amru ini pun cukup panjang. Baik. Al-amru ya yufidut talab. Dan itu nanti memang secara bahasa yufidut talab, yaitu menginginkan sesuatu. Akan tetapi kalau kita lihat dari kacamata Al-Quran, nanti maknanya ada 8. Maknanya ada 8, yaitu ad-du'a, wa ta'jiz, wa tahdid, wal irsyad, wa takhyir, wal ibahah, wal ihanah, wa taswiyah. Jadi ada 8. Nah, kita akan kaji satu persatu insyaallah ta'ala. Yang pertama, ya. Yang pertama, al-amru yufidu du'a. Al-amru yufidu du'a. Perintah, ya. Perintah, akan tetapi maksudnya adalah doa. Apa itu doa? Doa kata para ulama yaitu at-thalabu ala sabili tadarru'. At-thalabu ala sabili tadarru'. Jadi minta tapi merendah. Itulah doa. Maka kalau kita ini lihat Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, berilah kepada kami, berikanlah kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah.
wa qina adzabannar. Jadi seperti itu. Kemudian misalkan Rabbana atina min ladunka Rabbana hab lana min azwajina. Dan seterusnya itu kan kalau kita katakan habli atau atini misalkan. Kalau kita ngomong sama orang pasti kan atini berikan kepada saya. Tapi kalau kepada Allah itu doa. Maka nanti ahlul lughat ya mengatakan bahwa kalau al-amru dari bawah ke atas berarti doa. Ya. Minal asfal ya ilal a'la. Berarti dari bawah ke atas berarti itu doa. Kita minta sama Allah berarti doa. Kalau min musawin ila musawin dari sesama maka itu tolab, permintaan. Ya, permintaan. Tapi apabila dari minal a'la ilal asfal, dari atas ke bawah itu baru al-amru. Baru al-amru. Nah, maka itu kalau kita mengi'rab nggak boleh Rabbana atina fi'lul amri, itu aja. Harus fi'lul amri yufidu du'a sebagai adab. Nggak mungkin kita merintah Allah. Ya kan gitu. Subhanallah wa bihamdihi. Jadi atau langsung aja doa gitu. Meskipun sebenarnya amr juga gitu. Secara bahasa itu amr. Maka perlu dibedakan memang perintah ini. Subhanallah. Jadi kalau boleh dibilang meminta. Doa itu adalah meminta. Memohon. Meminta dan memohon. Tapi kalau kita ini kaitkan dengan nanti salah satu ada berdoa apa? Al-ilhah berdoa. Al-ilhah berdoa. Ilhah itu kan artinya mendesak ya. Gitu, mendesak. Gitu. Tapi nggak mungkin ilhah itu kita artikan mendesak. Nggak boleh kita desak Allah. Tapi kita artikan merayu. Jadi merayu Allah gitu. Jadi benar-benar kalau seseorang itu mintanya berulang-ulang, maka kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu tidak ada asalasan dalam hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah itu jika berdoa maka berdoanya itu sampai 3 kali. Beliau pernah berucap Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, hancurkanlah Quraisy, ya Allah hancurkanlah Quraisy, ya Allah hancurkanlah Quraisy. Sampai 3 kali gitu. Itu kenapa? Maka para ulama mengatakan itu ilhah fi doa. Gitu. Jadi sampai bahkan ilhah fi doa itu adalah satu adab karena apabila seseorang itu butuh bakal mintanya berulang-ulang. Jadi saking butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita ini mintanya berulang-ulang. Subhanallah. Nah. Jadi seperti itu. Maka dalam satu hadis riwayat Bukhari, innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Subhanallah wa bihamdihi. Saya jadi teringat itu. Ada satu syair. Sebagai faedah ya. Syairnya begini, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Fallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Subhanallah ya. Itu luar biasa. Syairnya. Masya Allah. Jadi jangan ya latas alanna bunayya adama hajatan. Jangan minta hajat kepada anak Adam. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Tapi mintalah yang pintunya tidak pernah dihijab. Fallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah jika kamu meninggalkan permintaan kepadanya. Wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Sedangkan anak Adam apabila diminta marah. Subhanallah. Ya inilah Allah. Wallahul ghaniyyu wa antum al-fuqara. Allah Maha Kaya dan kalian fakir. Subhanallah. Sebenarnya apabila kita ini
mentadabburi Al-Qur'an itu ya Allah nikmat betul. Dan setelah saya itu semakin merasa bahwa kita ini hamba yang shagir, asgharus sigor. Subhanallah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi pertama al-amru yufidu doa. Ya, al-amru memang secara sigohnya sigotul amr. Ya, sigohnya sigotul amr, tapi faedahnya faedah doa. Nah, barakallahu fikum. Terus yang berikutnya adalah sigotul amr yufidu ta'jiz. Yufidu ta'jiz. Nah, jadi yufidu ta'jiz ini melemahkan. Jadi perintah tapi gunanya untuk melemahkan. Gitu, melemahkan. Jadi kalau bisa bahasa kita mungkin nantang lah ya. Ya, coba bisa enggak gitu. Paling juga enggak bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Itu al-amru tapi yufidu ta'jiz. Kalau dalam Al-Qur'an contohnya adalah surat Al-Baqarah yang biasa kita tahu ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithli. Ya. Coba kamu bikin satu surat aja ya. Seperti itu. Bisa enggak? Enggak bisa. Jadi itu ta'jiz namanya. Itu ta'jiz. Jadi menantang dan tantangan itu tidak akan mungkin bisa dipenuhi. Maka itu kan kalau Al-Qur'an itu disebut mukjizat. Mukjizat karena melemahkan dan tidak bisa ditandingi. Maka itu subhanallah. Kalau kita kaji ya, kalau kita kaji Al-Qur'an ini dengan baik, kan kita lihat ya. Banyak tantangan-tantangan Allah kepada orang-orang kafir. Nanti kita kasih contoh yang lain, misalkan ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. Coba. Memang bisa nembus langit dan langit, ya? Langit dan bumi. Enggak mungkin, coba. Fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Dan itu enggak mungkin. Coba. Kan? Subhanallah. Ini juga perintah ketika pas kita menafsirkan Al-Qur'an atau pas kita membaca Al-Qur'an sambil kita tadabburi. Nah, ini ilmu balaghahnya kita ini bisa langsung nyantol nih, ya. Langsung kita gunakan untuk tadabbur. Jadi pas kita baca, ya. Kita pas baca misalkan ini tadi. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. Langsung fanfudu langsung iya ini ditakjiz ya. Subhanallah. Itu ketika pas kita dalam pikiran kita itu ditakjiz, itu ketika itu kita sudah tadabbur dan itu kita sudah dapat pahala. Gitu. Jadi ketika pas kita baca ditakjiz, ya Allah untuk melemahkan ini. Ya. Dan manusia enggak akan mungkin mampu. Subhanallah, itu kita sudah dapat pahala tadabbur. Sudah dapat pahala tadabbur. Ya. Jadi pakainya ilmu apa? Ilmu bahasa. Pakai ilmu bahasa. Meskipun ya sebenarnya saya kok di mukadimah dulu itu saya sampaikan bahwa memang bisa jadi seseorang itu bisa mentadabburi tanpa ilmu bahasa gitu. Tapi kalau pakai pisau ya, pisau yang paling tajam yaitu pisau bahasa. Jadi pisau bahasa. Jadi paling tajam. Subhanallah. Jadi seperti itu. Karena Al-Qur'an itu adalah bahasa. Al-Qur'an itu bahasa, maka harus dengan pendekatan bahasa gitu kan. Cuman itu kalamullah, bahasanya Allah yang maha sempurna, tidak ada tandingan. Itu. Jadi seperti itu, ini litakjiz. Berikutnya adalah untuk litahdid, yufidut tahdid. Jadi yufidut tahdid ini untuk ngancem. Contohnya adalah dalam surat Fussilat ayat 40.
i'malu ma syi'tum. I'malu ma syi'tum. Innahu bima ta'maluna basir. Nah, lakukan semau kamu. Jadi bukan berarti lakukan semau kamu ini bukan berarti terserah, boleh. Bukan yufidul ibahah ya. Tapi yufidul tahdid. Ayo. Kok kamu lakuin, udah kamu lakuin. Ya apa, udah sana kamu lakuin. Tapi bukan berarti itu boleh kan gitu ya. Sama kayak di dalam tastahyi fasna masyi. Di dalam tastahyi fasna masyi. Jadi jika kamu tidak tahu malu, lakukan semaumu. Nah, fasna masyita itu litahdid. Itu litahdid, untuk tahdid. Nanti ada buku Al-Wafi kan, buku yang terkenal itu Al-Wafi Syarah Arba'in Nawawi ya. Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bukhari. Syafi'ul Madhab. Sahih Ustaz Ismail. Nah, barakallahu kuntu talaqaitu indahu kitab matan goih wa takrib. Afan at-tadhhib fi adillati matan goih wa takrib. Darastu alaihi usbu'an kamilan wa khatamtu indah. Walhamdulillah. Barakallahu fikum. Ditulis oleh Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bukhari sama Syekh Dr. Muhyiddin Mistu. Nanti ketika pas menjelaskan fasna masyi'ta itu hadis itu, nanti beliau mengatakan litahdid. Litahdid. Coba nanti di murojaah lagi. Litahdid. Nah, gini kan kalau kita belajar balaghah akhirnya litahdid. Nah, sebagaimana sudah jelas. Jadi untuk mengancam. Ada faedah, saya mau cerita sedikit. Saya membaca satu buku judulnya Mawaqif Imaniyah. Renungan-renungan iman. PDF-nya kayaknya ada deh. Mawaqif Imaniyah. Tapi ketika itu memang saya beli di toko buku. Ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid As-Sakandari. Syekh Dr. Ahmad Farid As-Sakandari. Yang beliau itu penulis buku Tazkiyatun Nafs yang diterjemahkan Ustaz Imtihan Syafi'i itu. Dalam buku Mawaqif Imaniyah itu beliau mengisahkan satu kisah yang cukup menarik itu terkait dengan fasna masyi'ta. Di dalam tastahyi fasna masyi'ta. Jadi dulu ada seorang ulama ya, ahli hadis di Kufah namanya Imam Syu'bah. Imam Syu'bah bin Hajjaj. Nah, Imam Syu'bah bin Hajjaj ini beliau itu tabaqatnya Imam Malik. Tabaqatnya Imam Malik, Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Waqi' bin Jarrah, Sufyan bin Uyainah. Jadi sejajar tabaqatnya sejajar dengan beliau. Nah, Imam Syu'bah ini suatu ketika beliau naik keledai dan di belakangnya itu murid-muridnya. Semua muridnya bawa buku sama bawa pena. Nah, beliau tinggal di Kufah. Di Kufah itu dulu terkenal sebagai kota pemabuk, kota pezina, kota orang sesat, kotanya Syiah, kotanya Khawarij. Ya, subhanallah. Nah, di sana tinggal ada seorang pemabuk namanya Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Kalau kita ini belajar Sahih Bukhari, ya. Kalau kita ini belajar Sahih Bukhari, nanti ada hadis-hadis yang hadasana Abdullah bin Maslamah. Apabila disebut Abdullah bin Maslamah, maksudnya adalah Al-Qa'nabi ini, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Nanti di hadis di Tirmidzi juga sama, Abdullah bin Maslamah juga ada. Gitu. Saya kira juga di sunan-sunan yang lain juga ada. Karena beliau seorang yang thiqah. Dulunya pemabuk. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi ini pemabuk. Ya. Sakran, rajul sakran.
Nah, Abdul bin Maslamah ini suatu ketika mengumpulkan teman-temannya. Teman-temannya dikumpulin, diajak mabuk bareng. Nah, terus ketika mesti dikumpulin, khamar udah disiapkan di rumah, gitu. Ketika itu nunggu teman-temannya belum pada datang. Tiba-tiba lewat di depan rumahnya Imam Syu'bah ini. Orangnya kecil, naik keledai, tapi di belakangnya pengikutnya baik banget. Akhirnya Abdul bin Maslamah lihat, siapa nih? Siapa nih orang hebat banget nih? Terus akhirnya dia tanya, ini siapa? Dan siapa itu? Terus akhirnya ada yang bilang, oh itu Imam Syu'bah. Nah, ketika itu, yaudah kalau gitu saya ikuti deh dari belakang. Ikuti dari belakang, tiba-tiba udah pada mencar ke sana kemari murid-muridnya, tinggal dia seorang diri. Akhirnya dia bilang ke Imam Syu'bah, ya Syekh, hadis ini, coba saya kasih hadis. Dilihat, wah, orang nggak pantas dapat hadis ini. Analah hadis tuh, nggak mau saya kasih kamu hadis. Tolong Syekh, saya minta hadis pun. Diulang 2 kali. Sampai diulang lagi 3 kali. Imam Syu'bah nggak mau ngasih. Akhirnya Abdul bin Maslamah ini ambil pisau. Mungkin kok bahasa kita sekarang mungkin pisau belati kan. Diancam gini. Ya Syekh, ya, kasih saya hadis. Akhirnya Imam Syu'bah nyebutin hadis. Hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika kamu tidak tahu malu, lakukan semua. Dapat kata-kata itu, dapat hadis itu langsung, ya Allah, langsung tobat. Ya, pisau belatinya langsung dibuang. Setelah dibuang, langsung balik ke rumah. Itunya khamrnya semuanya dipecahin. Udah tobat. Dan nggak mau nemui teman-temannya. Setelah itu memutuskan untuk tobat, kemana nih? Saya harus hijrah supaya tidak lagi minum khamar sama teman. Akhirnya beliau memutuskan untuk datang ke Imam Malik ke Madinah. Di Madinah belajar sama Imam Malik sampai selesai Muwatta. Sampai apal Muwatta, sampai jadi orang yang fiqh. Sampai Imam Bukhari aja meriwayatkan dari beliau. Masya Allah. Nah, selesai belajar sama Imam Malik rahimahullah, akhirnya pengen belajar lagi. Imam siapa lagi nih yang ahli hadis lagi nih? Ternyata dikasih tahu Imam Syu'bah. Lah, Imam Syu'bah. Akhirnya mengadakan perjalanan ke Kufah. Ternyata sebelum sampai ke Kufah, Imam Syu'bah dikabarkan meninggal dunia. Rahimahullah. Jadi semua hadis yang didapatkan oleh Imam Abdullah bin Maslamah al-Qa' Nabi waktu itu adalah dari Imam Malik, kecuali adalah di dalam tastahi fasna ma syi'ta. Itu pun dari hasil ngebegal Imam Syu'bah. Masya Allah. Nah, itu fasna ma syi'ta itu litahdid untuk mengancam, Baik, barakallahu fikum. Berikutnya yang keempat adalah lil irsyad. Lil irsyad ini pernah kita singgung sedikit. Ya, jadi untuk bimbingan saja. Yaitu dalam surat apa? Al-Baqarah 282 itu yang pernah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtu. Ya, tulis. Nah, jadi kalau orang nggak nulis utang piutangnya ya nggak dosa, karena itu hanya untuk lil irsyad aja. Termasuk ayat berikutnya itu. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiba farihanum maqbudu. Ya. Jadi kalau nggak ada yang nulis gimana? Ya udah, coba kasih barang jaminan. Rahan, ya. Farihanum maqbudu. Nah, barang jaminan yang dipegang. Itu juga lil irsyad juga. Jadi kalau jika dipahami setiap perintah itu lil wujub, wah nanti bisa
berabe ya. Kalau enggak ngasih barang jaminan nanti bisa dosa, kan enggak begitu ya cara pemahaman. Jadi seperti itu. Itu pun ya rohan ini gadai. Ini kan saya senang mengkaji fikih muamalat ini. Fikih muamalat. Ini sebenarnya rohan ini kalau bisa dihindari. Soalnya sangat berpotensi untuk riba. Berpotensi ribanya itu kuat sekali. Kecuali markub wa mahlub. Yang ditunggangi dan yang diperas susunya. Itu pun ala qadri nafaqah. Sesuai dengan kadar nafkahnya kepada markub dan mahlubnya itu. Barakallahu. Tentunya pembahasan dalam hal ini panjang. Barakallahu. Nanti kapan-kapan bolehlah kita diskusi masalah fikih muamalat ya Ustaz Ismail. Barakallahu. Jadi seperti itu. Jadi lil irsyad ya. Lil irsyad berarti hanya untuk bimbingan saja, bukan untuk kewajiban sehingga menimbulkan satu dosa atau satu. Baik, barakallahu. Kita lanjut. Berikutnya adalah litahyir untuk subhanallah. Ini sedang mati lampu tapi masih dengar suara Masih, saya? Ustaz. Ini dengar sekarang. Oke, baik. Barakallah. Kita lanjut ya. Nggak ada wajah saya, nggak apa-apa. Jadi itu litahyir. Jadi litahyir ini seperti apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Sudah kita sempat singgung juga. Nikahilah yang kamu mau masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, 4. Jadi fankihu di situ ya nikahilah bukan berarti wajib. Berarti wajib nikah 2, 3, 4. Ya, salah kok dipahami seperti itu. Itu pun wawunya pun bukan kalau karena amrunya litahyir, berarti wawunya juga wawu litahyir. Nggak mungkin wawu ziyadah, itu nggak mungkin. Jadi boleh berarti 2, 3, 4, berarti boleh nikah 9. Subhanallah wa bihamdi. Jadi seperti itu cara pemahaman yang salah. Gitu. Karena dia nggak ngaji balaghah itu. Subhanallah. Coba ngaji balaghah pasti ngerti. Oh ini untuk litahyir bukan untuk ziyadah. Allahumma musta'an. Baik, barakallahu. Jadi seperti itu karena memang kurangnya seseorang terhadap ilmu bahasa ini menjadikan sesat lah, menjadikan sesat. Allah musta'an. Oke, baik, barakallahu fikum. Berikutnya lil ibahah. Yang keenam adalah lil ibahah. Jadi perintah tapi untuk ya boleh, menunjukkan boleh, untuk bukan menunjukkan wajib, bukan menunjukkan apa. Contohnya apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ya, ayat tentang sahur itu waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minum sampai jelas bagimu mana benang putih dan mana benang hitam dari fajar. Tapi ini kalau dalam sejarah itu subhanallah, nanti benar-benar ada sahabat yang lihat benang putihnya, benang hitamnya. Padahal maksudnya bukan itu ya. Maksudnya adalah ufuk ya. Garis putih yang ada di ufuk. Jadi tapi wakulu wasyarabu di sini makan dan minum sampai jelas. Jadi makan dan minum di sini bukan makan dan minum dalam arti wajib makan dan minum untuk sahur ya. Ya. Jadi kalau sahur itu hukumnya wajib. Nah, kita belum pernah dapati ulama yang berpendapat bahwa sahur itu hukumnya wajib. Ya, semua mengatakan bahwa sahur hukumnya sunnah. Kalau andai kata sahur itu wajib, terus kewajiban itu sebagai apa? Sebagai rukun, sebagai syartul sihah, sebagai syartul kamal, sebagai apa kan nggak jelas. Jadi sahur itu hukumnya apa? Sunnah.
Tapi bolehnya makan ya, itu sampai jelas fajar. Barakallahu. Jadi seperti itu. Karena ada kata hatta itu. Ada kata hatta itu yang menunjukkan bahwasanya itu adalah lil ibah. Baik, barakallahu. Tapi untuk sahur ini memang ya sunnahnya itu ditekankan ya, sunnahnya itu sampai ditekankan. Sampai Rasulullah SAW sabdakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Ya, sungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Gimana ini? Gini? Tapi sila juga. Oke, gimana? Gini. Nah, gini aja ya. Baik. Oke, baik, Barakallahu. Masya Allah. Ini akhir. Baik. Jazakumullah khairan. Baik, Barakallahu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Jadi Masya Allah ya, kok kita ini renung-renungi, ya Allah, cuman makan loh tapi dapat pahala loh. Didoakan malaikat makan tapi dapat pahala gitu kan. Masya Allah. Itu kan makan sahur. Makan untuk ibadah. Jika nggak ada kaitannya dengan ibadah, dapat pahala. Ngemil. Dapat doa malaikat. Tapi kalau ngambil roti biasa nggak dapat, ya kan? Jadi dalam Islam itu Masya Allah luar biasa. Cuman makan aja dapat pahala, ya. Karena memang niat itu menentukan. Barakallahu. Nanti di mandumah qawaid fikih nanti kita bahas insya Allah Ustaz Ismail tentang niat, ya. Di tamyizil ibadat, al-adat wal ibadat dan seterusnya. Barakallahu. Seperti itu kaitannya dengan ini tadi berkaitan dengan ibahah ya, kaitan dengan ibahah. Jadi perintah tapi menunjukkan itu adalah kebolehan, boleh makan hingga ini hingga itu. Nah, baik, barakallahu. Lanjutnya adalah selain ibahah untuk lil ihanah, ya, lil ihanah, untuk menghinakan, untuk mencela, untuk merendahkan. Contohnya adalah dalam surat ini Ad-Dukhan ayat 49. Duk innaka antal azizul hakim. Duk, ya, rasakan. Ya, rasakan adab. Innaka antal azizul hakim. Kan kamu kan merasa diri perkasa, merasa diri bijaksana, ya. Rasakan, ya. Jadi seperti itu. Ini perintah tapi kalau bahasa kita mungkin apa ya, rasain ya, rasain. Gitu. Tapi kan rasain itu kan bukan nyuruh kan, tapi untuk menghinakan. Jadi kayak mati kamu, ya kan gitu, mati kamu kan berarti enggak nyuruh mati kan, tapi menghinakan, mati loh, ya, dan seterusnya. Subhanallah bihamdihi. Dalam Al-Quran pun juga ada perintah tapi untuk menghinakan, lil ihanah wa tahqir, ya, lil ihanati wa tahqir. Surat Ad-Dukhan ayat 49. Jadi seperti itu. Nah, ini juga gitu ya. Nanti pas kita baca surat Ad-Dukhan itu innaka antal azizul hakim. Langsung terpikir, oh ini untuk ihanah ini. Nah, ketika itu kita saat itu juga kita sedang tadabur dan kita dapat pahala dari tadabur itu. Ya, Masya Allah. Maka semakin kuat ilmu bahasa kita, semakin kuat tadabur kita, semakin banyak pahala kita insya Allah. Maka di sini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa semakin banyak ilmu itu sebenarnya semakin banyak ibadah. Semakin banyak ilmu itu semakin banyak ibadahnya. Jadi kalau kadarnya sesuai dengan kadar ilmu. Ya, amal kadarnya sesuai dengan kadar ilmu.
Semakin banyak ilmu, ya semakin banyak amal. Semakin semakin sedikit semakin sedikit. Tapi kalau misalkan ada orang banyak ilmunya, tapi kok nggak banyak amalnya, ya sebenarnya itu bukan ilmu, itu maklumat. Ya maklumat saja, sebatas wawasan saja. Nah kan itu ada dari akar kata yang sama itu, alima ya'lamu. Alima ya'lamu mengetahui. Tapi bisa jadi ilmun, istiqoknya jadi ilmun. Bisa juga jadi maklumat. Maklumat juga istiqok dari alima ya'lamu. Ya. Wawasan juga dari alima ya'lamu. Ilmun alima ya'lamu. Maka seseorang yang tidak bisa memanfaatkan ilmunya, maka dia itu hanya mendapatkan maklumat saja, bukan mendapatkan ilmu. Nah, sebatas banyak wawasan. Ilmunya banyak, tapi untuk cari dunia, naudzubillah. Ilmunya banyak, tapi untuk menjual ayat-ayat Allah. Nah, tapi untuk ya menjilat penguasa dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Menjilat orang Cina juga. Alhamdulillah. Jadi udah nggak apa-apa, biar berkonflik. Nah, jadi seperti itu. Tinggal satu lagi untuk taswiyah namanya. Yang ke-8 adalah lit taswiyah. Al-amru lit taswiyah. Al-amru lit taswiyah. Baik, al-amru lit taswiyah yaitu untuk ya sama aja gitu. Untuk menyamakan. Untuk menyamakan. Contohnya dalam surat At-Tur ayat 16. At-Tur ayat 16. At-Tur ayat 16, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Jadi ke dalam neraka. Islauha fasbiru, kamu sabar atau enggak sabar? Ya sama aja, sawa'un 'alaikum, sama saja. Jadi ini taswiyah. Nah, jadi bersabarlah. Tapi bersabar di sini untuk perintah untuk irsyad ya, untuk sama saja. Ya, kamu sabar nggak sabar sama aja merasakan neraka ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi seperti itu. Subhanallah. Nanti dalam surat apa ya? Ajazina am sobarna, gimana ayatnya? Subhanallah, ini santri. Gimana ayatnya? Sawaun alaina ajazina am sobarna malana min mahis. Jadi barakallahu kita ini sabar atau kita ini ngeluh tetap sama aja gitu. Nanti sebagian ulama itu menafsirkan ayat itu gini. Nanti ahlun nar, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun di neraka itu terus mengeluh ya. Mengeluh untuk supaya dimatikan saja, mengeluh supaya agar diringankan, mengeluh supaya dikeluarkan dan seterusnya. Banyak mengeluh, nangis. Tapi setelah 1000 tahun ya entah mau mengeluh atau sabar sama saja. Malah nami mahis, enggak ada tempat kembar. Subhanallah wa bihamdihi. Jadi ada kesempatan bagi ahlun nar itu untuk 1000 tahun ngeluh, tapi setelah itu sama saja. La haula wala quwata illa billah. Baik, barakallahu. Jadi seperti itu ya kira-kira daras kita pada malam hari ini berbicara terkait dengan al-amru. Al-amru yufidu apa? Ada 8 tadi. Baik, barakallahu. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga manfaat. Alhamdulillah. Baik. Saya kembalikan ke Ustaz Ismail. Mute-nya belum Ustaz Ismail? Suaranya enggak keluar Ustaz, di unmute dulu. Nah.
Ya, jazakallah khair Ustaz atas faedahnya pada malam hari ini. Jadi mungkin untuk pertanyaan, kalau ada pertanyaan saya langsung ke grupnya aja, karena emang mungkin sudah malam, kondisinya juga kurang memungkinkan Ustaz ya, tempat antum juga lagi di pondok juga ya Ustaz ya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan nanti saya minta langsung di SMS saja lewat grup WA saja ya. Karena kalau kita langsung di sini nanti agak panjang, sementara kondisi juga masih belum memungkinkan. Jadi begitu ya. Jadi hewan-hewan yang kalau mungkin ada pertanyaan nanti coba di SMS saja lewat WA saja. Jadi untuk kajian ini bisa kita langsung tutup Ustaz malam hari ini. Insya Allah kita akan lebih aktifkan lagi untuk yang lain. Mungkin sehari sebelumnya kita ingatkan mungkin, soalnya kita juga tadi nggak ada ini pemberitahuan dari Ustadz Hidayat tadi. Ini hadir apa enggak, ini juga mendadak hadir, tahu-tahu hadir gitu. Lebih lama nggak ada pemberitahuan, nanti pas jamnya hadir gitu. Jadi mungkin nanti ke depannya ada persiapan dari hewan-hewan nanti supaya kita ingatkan siang atau sore kita sudah ingatkan untuk malamnya kita bisa jumpa lewat Zoom. Nah, jadi mungkin Ustadz Ziyad mungkin lewat, Ustadz Lutfi mungkin juga, Ustadz Basyir juga mungkin lupa atau apa mungkin karena emang tadi pemberitahuannya juga mungkin mendadak, mungkin juga hewan-hewan juga lagi sibuk juga mungkin Ustadz ya. Tapi Ustadz, kalau kita langsung tutup Ustadz dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fiik. Insyaallah. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Jazakallah khair.